Tema 8 Bumiku. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang adanya perbedaan waktu karena peristiwa rotasi bumi dan juga perbedaan garis bujur. Setiap tempat di muka bumi memiliki selisih garis bujur 15 derajat dan akan mempunyai selisih waktu 1 jam. Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian Timur atau WIT. Perbedaan waktu tersebut mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari. Pada peta atau bola dunia, terdapat garis yang melintang yang disebut garis lintang dan garis yang membujur yang disebut garis bujur. Informasi penting dari paragraf pertama adalah bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Informasi penting dari paragraf kedua yaitu garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Informasi penting dari paragraf ketiga yaitu garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Informasi penting dari paragraf keempat yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Dan informasi penting dari paragraf 5 yaitu setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Selanjutnya, interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan menggunakan tangga nada C mayor. Perhatikan interval nada yang ada di bagian sebelah kiri untuk dapat mengetahui interval yang terdapat pada lagu tersebut. Mi ke Re berjarak 1/2, Re ke Do berjarak 1/2, Do ke Mi berjarak 1, Mi ke Re berjarak 1/2, Re ke Do berjarak 1/2, Fa ke Mi berjarak 1/2, Mi ke Re berjarak 1/2, Re ke Mi berjarak 1/2, Mi ke Sol berjarak 1, Fa ke Mi berjarak 1/2, Mi ke Re berjarak 1/2, Re ke Do berjarak 1/2, Do ke Re berjarak 1/2. Begitu seterusnya sampai ke nada paling akhir. Selanjutnya kita membahas materi pelajaran 3 dan 4. Kompetensi dasar, muatan pelajaran IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Serta kompetensi dasar muatan pelajaran PPKN yaitu menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama, melaksanakan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Halo Alan. Halo paman, apa kabar? Baik Alan. Bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik paman. Saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Iya, betul Alan. Kita akan bertemu hari Minggu depan. Wah, asik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang? Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini.
Iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada di Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang Alan. Wah, iya, saya lupa Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik Paman, sampai ketemu. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Perhatikan peta di bawah ini. Berikut adalah peta Asia Tenggara. Ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Indonesia. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ayo mengamati. Ini adalah peta negara Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Berikut tabel informasi tentang negara Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Luas negara Singapura yaitu 622 km persegi. Kelompok etnis yang ada di negara Singapura yang terbesar adalah Tionghoa, selanjutnya Melayu dan India. Bahasa yang digunakan di negara Singapura yaitu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Agama di Singapura yang terbesar adalah Tao, selanjutnya Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan negara Singapura adalah Majulah Singapura. Pemerintahan negara Singapura yaitu Republik, Kepala Negara Singapura yaitu Presiden, Kepala Pemerintahan Negara Singapura yaitu Perdana Menteri, dan mata uang di Singapura yaitu dolar Singapura. Ayo membaca. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga.
Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Bacalah informasi singkat di bawah ini. Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan dan kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan, tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Coba kalian tuliskan 5 kegiatan yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan kalian. Tuliskan dalam buku catatanmu. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster. Isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Isi postermu tersebut dapat kamu ambil dari jawaban pada tugas sebelumnya. Ingat kembali tahapan dalam membuat poster. Pertama, menentukan tema, kemudian membuat sketsa gambar, lengkapi dengan informasi sesuai dengan gambar yang kamu buat, kemudian diakhiri dengan pewarnaan. Pilih warna yang menarik agar postermu terlihat semakin bagus. Selanjutnya, tulislah 5 kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Buatlah dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon yang ketinggiannya mencapai 2.576 meter. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok.
Luas wilayah negara Thailand adalah 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar di negara Thailand adalah Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasa di negara Thailand adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaan negara Thailand adalah Pheng Chart Thai. Agama di negara Thailand adalah Buddha. Pemerintahan di negara Thailand adalah berbentuk kerajaan. Kepala negara Thailand adalah raja. Kepala pemerintahan negara Thailand adalah Perdana Menteri. Satuan mata uang di Thailand adalah baht. Batas negara Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita baca informasi tentang negara Vietnam. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Luas negara Vietnam adalah 331.210 km persegi. Kelompok etnis negara Vietnam yaitu Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agama di negara Vietnam yaitu Buddha, Kristen, dan Tao. Pemerintahan negara Vietnam berbentuk republik sosialis. Kepala negara Vietnam yaitu Presiden. Kepala pemerintahan Vietnam yaitu Perdana Menteri. Mata uang Vietnam yaitu Dong. Batas negara Vietnam, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos. ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Marsisko Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi ini bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Kerjasama yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. 2. ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk di Malaysia. Ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, ASEAN Vaccine Project, yang memproduksi vaksin di Singapura. Dan yang kelima, Rock Salt Soda Ash Project, yang memproduksi abu soda di Thailand. Kerjasama yang keempat yaitu kawasan perdagangan bebas.
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, Asian Free Trade Asia, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh. Bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi lainnya adalah Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau Asian Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Ministers Meeting. ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 4. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini, melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Dan yang kelima, Perjanjian Kawasan Damai, Bebas dan Netral. Perjanjian Kawasan Damai, Bebas dan Netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Dari penjelasan tentang bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi dan politik tadi, tugas kalian selanjutnya adalah buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama tersebut. Buatlah seperti contoh berikut. Dari penjelasan tadi, berikut rangkuman kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mengetahui negara tetangga dan negara-negara di Asia Tenggara, mengetahui kawasan Asia Tenggara, mengetahui informasi tentang negara Singapura. Tugas tertulis pertama, menuliskan 5 kegiatan yang menjadi kewajiban di lingkungan rumah dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Tugas keterampilan, membuat produk berupa poster berisi tentang kewajiban di lingkungan rumah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tugas tertulis kedua, menuliskan 5 kewajiban sebagai seorang pelajar, dibuat dalam bentuk peta pikiran. Memahami kondisi negara Thailand. Memahami kondisi negara Vietnam. Memahami organisasi ASEAN serta kerjasama di bidang. Tugas tertulis ketiga, membuat kartu informasi tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Sekian penjelasan materi pelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.